Juru bicara KPK Budi Prasetyo membenarkan Bupati Pekalongan Fadia Arafik ditangkap dalam operasi tangkap tangan. Selain Bupati Pekalongan, KPK juga menangkap orang kepercayaan Fadia dan juga ajudannya. Namun Budi belum mengungkap secara rinci dugaan korupsi yang menjerat Fadia Arafik dan beberapa orang lainnya. Tim KPK membawa pihak yang ditangkap ke kantor KPK Jakarta untuk penyelidikan lebih lanjut. Bahwa pada dini hari tadi tim mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Bupati Pekalongan dan 2 pihak lainnya yang merupakan orang kepercayaan dan juga ajudan dari Bupati. Para pihak diamankan di wilayah Semarang, kemudian pada pagi hari ini ketiga pihak dimaksud langsung dibawa ke Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Dan paralel tim juga saat ini sedang berada di Pekalongan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah pihak untuk mendapatkan keterangan yang dibutuhkan dalam proses penanganan perkara ini. Adapun dugaan tindak pidana korupsi dalam kes kali ini adalah berkaitan dengan pengadaan di wilayah Pemkab Pekalongan. Kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa tim saat ini juga masih terus melakukan pencarian kepada pihak-pihak terkait lainnya, dan kami juga mengimbau agar para pihak-pihak dimaksud bisa. Inilah video amatir yang viral di media sosial saat seorang pria terlibat adu mulut dengan pengemudi taksi online di Jalan Raya Puspitek, Tangerang Selatan, Banten. Keduanya terlibat saling pukul dan tendang hingga pelaku menodongkan pistol ke pengemudi taksi online. Usai kejadian, Polres Tangerang Selatan dan Denpom Jaya 1 Jayakarta langsung bergerak cepat dan berhasil mengamankan pelaku tak jauh dari lokasi kejadian. Menurut polisi, cekcok akibat mobil pelaku dan korban bersenggolan. Betul, kalau dari korban memang supir dari salah satu ojek online menggunakan mobil. Memang pada saat kejadian terjadi cekcok antara terduga pelaku dengan korban, di mana ada sedikit senggol-menyenggol antara kendaraan, kemudian terjadi perbuatan yang ada di video tersebut. Pak, terkait benda yang diduga, itu gimana Pak hasil pemeriksaannya Pak? Baik, terkait beberapa benda-benda ataupun video viral tersebut kita masih dalami dan kita sudah serahkan kepada Satuan Samping. Sementara itu, kasus penganiayaan ini ditangani Denpom Jaya 1 Jayakarta. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awali Sindo Malam pada hari ini. Satu unit mobil minibus terbakar di tol Jagorawi kilometer 10A Cipayung, Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan setengah jam, kemudian api korsleting listrik pada mesin. Ya, masuk Bang, dalam, Bang. Kobaran api dengan cepat meludeskan seluruh badan mobil yang terbakar di Jalan Tol Jagorawi kilometer 10A Jakarta menuju Cibubur pada pagi dini hari tadi. Petugas pemadam kebakaran dari Sudin Kebakaran Jakarta Timur yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Tidak sampai setengah jam, api berhasil dipadamkan dengan pengerahan satu unit mobil pemadam. Peristiwa ini tidak menyebabkan kemacetan dikarenakan arus lalu lintas di sekitar jalan tol masih dalam kondisi sepi. Belum diketahui penyebab pasti dari peristiwa ini. Diduga korsleting listrik pada mesin. Tidak ada korban jiwa, kerugian diperkirakan ratusan juta rupiah. Kasus ini ditangani oleh unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Pengusaha rokok pasangan suami istri menabrak sepeda motor di Kulon Progo, Yogyakarta dengan motor besar.
Istri pengusaha rokok tewas, sementara suami terluka bersama 2 korban lainnya. Kecelakaan di Palian. Kecelakaan antara motor gede dan sepeda motor terjadi di perempatan Jalan Jogja Purworejo, Mlangsen, Kulon Progo, Yogyakarta. Motor gede konvoi bersama motor gede lainnya menuju Purworejo dan menyalip sebuah mobil, sementara ada motor menyeberang hingga terjadi kecelakaan. 2 pemotor gede terlempar sementara 2 pengendara motor terluka parah. Istri pemotor gede tewas saat dilarikan ke rumah sakit. Pemotor gede ternyata seorang pengusaha rokok asal Sleman. Kalau mobil kan rata-rata kecepatan tinggi, Mas. Satu yang anak-anak itu masuk ke kali. Itu patah kakinya. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara, namun belum menentukan tersangka. Istri pengusaha yang tewas telah dimakamkan di Sleman, Yogyakarta, sementara 3 orang yang luka dirawat di rumah sakit. Dari Kabupaten Kulon Progo, Yogyakarta, Basuki Budi Utomo, iNews melaporkan. Pemirsa, viral aksi komplotan bermotor dengan membawa senjata tajam di Cianjur, Jawa Barat, menyerang warga yang tengah berkumpul. Petugas kepolisian hingga saat ini tengah menyelidiki kejadian tersebut. Kamera pengawas merekam saat komplotan bermotor menyerang warga yang tengah berkumpul di wilayah Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Komplotan bermotor melaju melewati warga yang tengah berkumpul dan sejumlah motor kemudian berhenti. Tidak lama kemudian, komplotan lainnya yang baru datang tiba-tiba saja langsung menyerang warga yang tengah berkumpul dengan membawa senjata tajam. Hingga warga berhamburan lari menyelamatkan diri lantaran ketakutan. Dari hasil identifikasi diperkirakan 5 motor dan 9 orang yang terlibat dalam aksi penyerangan warga tersebut dengan membawa senjata tajam. Identifikasi jumlah motor tapi belum teridentifikasi terkait siapa orangnya. Kami berusaha mewawancarai yang kami bisa belum menjadi korban. Alhamdulillahnya bahwa Allah masih melindungi warga masyarakat Cianjur, tidak ada luka, hanya mungkin terkaget. Tapi sekali lagi terlepas dari kami belum menerima laporan resmi, akan tetapi insya Allah hal tersebut adalah menjadi concern Polres Cianjur. Kami akan lakukan. Hingga saat ini petugas kepolisian masih menyelidiki kejadian tersebut. Jelang sahur, puluhan remaja lakukan aksi balap liar di Desa Tajo, Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Aksi balap liar ini meresahkan warga sehingga tim kepolisian Satlantas dan Samapta Polres Wajo bergerak cepat dengan membubarkan dan menangkap kelompok remaja tersebut. 55 kendaraan yang digunakan untuk balap liar langsung disita dan dibawa ke kantor Satlantas untuk proses lebih lanjut. Sedangkan peserta balap liar didata dan diberikan pembinaan agar tidak mengulangi perbuatan yang membahayakan ini. Dari masyarakat setempat bahwa di tempatnya telah terjadi balapan liar, sehingga tim gabungan Satlantas dan Satsamapta merespon hal tersebut, langsung mendatangi TKP dan alhamdulillah kami berhasil mengamankan 55 unit kendaraan sepeda motor dan 22 pemuda dan pelajar yang terlibat balapan liar. Para peserta balap liar selain diberikan pembinaan, para pemilik kendaraan juga dimintai untuk melengkapi dokumen dan mematuhi aturan lalu lintas sebelum kendaraannya dikembalikan. Polisi mengimbau kepada orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya serta mengajak masyarakat untuk segera melaporkan jika menemukan aksi balap liar yang dapat membahayakan keselamatan pengguna jalan. Dari Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, Abnar Sengkang, iNews melaporkan.